Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tidak bosan-bosannya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, keapiatan yang Allah berikan kepada kita semua. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan segenap umatnya yang senantiasa istiqamah di jalan yang benar hingga hari kiamat kelak. Kaif halukum la'allakum bi khairin. Semoga santri-santri kami senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan bahas kedudukan garis terhadap bidang dalam ruang dan kedudukan bidang terhadap bidang dalam ruang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dan pengetahuan yang bermanfaat terhadap apa yang kita pelajari. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada anak kami yaitu ikhtiar atau upaya yang kita lakukan supaya dimudahkan dalam ilmu. Yang pertama, belajar yang serius. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan di pesan pertama, bahwasanya bukti kalian selesai belajar yang pertama yaitu bersemangat di dalam belajar. Kedua, senantiasa meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak bersikap malas. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Saat ini anak-anak kami belajar atau menuntut ilmu atau pengetahuan itu di dekat orang tua kalian. Gunakanlah kesempatan emas ini untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Barakallahu fiikum. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini tentunya setelah anak-anak kami mendengarkan pembelajaran singkat ini atau setelah membaca buku atau diskusi dengan teman kalian atau mungkin dengan setelah kalian mempelajari mengulangi materi pertama, maka Anda sekalian diharapkan bisa menentukan kedudukan garis terhadap bidang, kedudukan bidang terhadap bidang dalam ruang. Perlu kami ingatkan kepada anak kami bahwasanya materi yang kami sampaikan pada pertemuan kedua ini itu erat kaitannya dengan materi yang pertama. Oleh karena itu, mudah-mudahan anak-anak kami sudah belajar atau merujaah kembali materi yang sudah kami sampaikan di pada pertemuan pertama. Kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang kemungkinannya ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Kemudian sejajar dengan bidang. Kemudian yang ketiga, memotong atau menembus bidang. Kita bahas yang pertama, garis terletak atau berimpit pada bidang. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Ada garis G, bidang P. Kalau kita lihat gambar ini, bahwasanya bidang P melalui garis G. Atau garis G terletak pada bidang P.
ini dikatakan garis terletak atau berpihak pada bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis dan bidang mempunyai sekurang-kurangnya 2 titik persekutuan. Jadi itu konsep garis terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, kita percepat. Garis memotong atau menembus bidang. Silakan diperhatikan gambarnya. Ini adalah contoh garis memotong atau menembus bidang. Garis G memotong bidang P di titik P. Ini bisa katakan bidang P memotong garis G di titik P. Nah, kita lihat penjelasannya. Tadi bidang P memotong garis G di titik P. Kemudian titik P ini disebut titik potong antara garis G dengan bidang P. Jadi titik P merupakan titik potong antara garis G dengan bidang P. Garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan. Titik persekutuannya di sini di titik P. Ini konsep garis memotong atau menembus bidang. Kemudian yang ketiga, garis sejajar bidang. Silakan diperhatikan gambarnya. Ada bidang P, ada bidang G. Ini adalah dikatakan garis sejajar bidang. Kapan dikatakan garis sejajar bidang? Jelas apabila tidak mempunyai titik persekutuan. Bidang P dan G ini tidak ada titik persekutuannya. Dan tidak ada titik potongnya. Dan tidak bersilangan. Maka ini bidang P dan garis G itu dikatakan sejajar. Konsepnya, garis tersebut sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi inilah contoh garis sejajar dengan bidang. Barakallahu fikum. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soalnya. Diketahui balok PQRSTUPW. Tentukanlah bidang yang berpotongan dengan garis PR. Kemudian yang ke B, bidang yang sejajar dengan garis PW. Yang C, bidang yang berhimpit dengan bidang garis P. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Itu yang pertama, kita gambar dulu balok PQRSTUPW. Nah, inilah gambarnya. Kemudian yang pertanyaan yang A, bidang yang berpotongan dengan garis PR. Mana garis PR? Garis PR. Kira-kira bidang mana saja yang berpotongan dengan garis PR? Ya, banyak sekali. Jadi PR. Ini garis PR atau sama dengan diagonal bidang PQRS, itulah PR sini. Yang pertama, dia berpotongan dengan bidang PQUT. PQUT. Nah, di mana titik potongnya? Dia berpotong di titik ini. P sama R. P. Jadi garis PR itu berpotongan di bidang PQUT itu di titik P. Karena tadi konsepnya adalah itu mempunyai titik persekutuan, titik potong. Jadi garis PR itu mempunyai titik potong di titik P. Itu pada bidang PQRS.
mohon maaf, PQUT. Jadi sekali lagi, garis PR berpotongan dengan bidang PQUT di titik potong P. Kemudian berikutnya, garis PR itu juga berpotongan dengan bidang SRPW. Di mana? Di titik S perpotongannya. Bukan, apaan, di titik R. Jadi sekali lagi, garis PR itu berpotongan dengan bidang SRPW itu di titik R. Kemudian berikutnya lagi, kita lihat PSWT. Apakah garis PR berpotongan dengan bidang PSWT? Iya. Titik potongnya di titik P. Kemudian kita lihat bidang QRPU. Apakah garis PR berpotongan dengan bidang QRPU? Iya, berpotongan di titik R. Titik sekutunya R. Kedua berikutnya, PQPW. PQPW ini berarti ini. PQPW. Apakah garis PR berpotongan dengan bidang PQPW? Iya, berpotongan di titik P. Intinya dia mempunyai titik persekutuan. Kemudian kita lihat masih banyak contoh lagi. RSTU, kita lihat. Bidang RSTU. Apakah garis PR berpotongan dengan bidang RSTU? Iya, berpotongan di titik R. Kemudian kita lihat. Apakah garis PR berpotongan dengan bidang TQ RW? Bidang TQ, bidang TQ RW. Iya, berpotongan di titik R. Kemudian kita lihat bagaimana dengan bidang PUPS. Apakah berpotongan dengan garis PR? Iya, di titik P. Intinya sekali lagi, garis dan bidang berpotongan apabila mempunyai titik potong atau titik persekutuan. Jadi konsepnya sangat jelas. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Sekali lagi intinya kalian harus mencari di mana ada ndak titik potongnya. Kalau ada, maka itu dia dikatakan dia saling berpotongan. Inilah penyelesaian dari yang A, yaitu bidang yang berpotongan dengan garis PR adalah banyak sekali. Kemudian kita lihat pertanyaan kedua, bidang yang sejajar dengan garis PW. Tadi konsep sejajar adalah itu tidak mempunyai titik persekutuan. Kita lihat. Bidang oh iya. Ini ternyata ada 3 pertanyaan, tapi ada 4 ya. Tidak apa. Tambahan. Tambahan ini di luar pertanyaannya. Bidang yang berpotongan tegak lurus dengan garis QU. Nah, tambahan ini. Jadi ini ada yang bidang potongan, dan juga penegasan ada bidang potongan tegak lurus. Konsep tegak lurus itu adalah apa? Membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Kita lihat ini. Bidang yang berpotongan tegak lurus dengan garis QU. Mana QU? QU. Kira-kira yang mana kira-kira? Garis QU berpotongan tegak lurus dengan bidang apa? Intinya ingat, konsep tegak lurus adalah membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yaitu bidang PQRS. Jadi sekali lagi,
garis QU ini berpotongan tegak lurus dengan bidang PQRS. Di mana lurusnya? Di sini, di titik Q. Itu dia akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Ini sebagai apa namanya? Tambahan buat anak kami. Bahwasanya ternyata garis ada yang garis ada yang potongan dengan bidang, ada juga garis potongan tegak lurus dengan bidang. Contohnya ini. Garis QU berpotongan tegak lurus dengan bidang PQRS. Kemudian juga dia garis QU juga berpotongan tegak lurus dengan bidang PQUT. Nah, sama juga PQUT. Di sini tegak lurusnya. Kemudian kita lihat pertanyaan berikutnya. Bidang yang sejajar dengan garis PW. Mana garis PW? PW. Nah, kira-kira yang mana sejajar? Ini sangat mudah. Jadi kalau sejajar tidak mempunyai titik persekutuan. Kita lihat. Yang pertama dengan bidang PQRS. Apakah garis PW sejajar dengan bidang garis PQRS? Iya, sejajar. Jelas sejajar, kelihatan. Kemudian kita lihat. Apakah garis PW sejajar dengan bidang PQUT? Sejajar. Jadi ini hanya dua. Jadi sekali lagi hanya garis PW hanya dua bidang yang sejajar. Jelas soalnya. Kemudian bidang yang berimpit dengan garis SP. Mana SP? Nah, mana yang berimpit? Nah, berarti yang adalah bidang. Jelas ini. Garis SP berimpit dengan bidang PQRS. Di mana? Di PS. Mana juga bidang garis PS berimpit dengan bidang PSWT. Di mana? Di PS. Nah, tadi konsepnya dikatakan berimpit atau apa namanya terletak itu itu sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. Kayak tadi ini kan SP dengan PKS itu mempunyai dua titik persekutuan, titik P dan S. Kemudian PS dengan WT, garis PS dengan bidang PSWT itu di garis PS, dua titik persekutuan, titik P sama TS. Nah, jadi inilah apa namanya contoh soal terkait dengan garis memotong bidang, garis berimpit bidang, dan garis sejajar bidang. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan ini, anak-anak kami mendapatkan tambahan pengetahuan, tentu dijadikan sebagai pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan bahas kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan dua bidang hanya ada tiga kemungkinan, yaitu sejajar, berimpit, dan perpotongan. Sebagaimana tadi kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, dua bidang sejajar. Silakan diperhatikan gambarnya. Ini bidang P dan bidang W. Inilah bidang yang sejajar. Kapan dikatakan dia saling dua bidang sejajar? Kalau kita lihat gambar ini adalah apabila tidak mempunyai titik persekutuan. Nih. Antara bidang P dan W itu tidak ada titik persekutuannya. Maka bidang P dan W dikatakan dua bidang sejajar. Konsepnya, dua bidang dikatakan sejajar apabila kedua bidang itu tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi sangat jelas. Kemudian, dua bidang berimpit. Perhatikan di gambarnya. Ini ada dua bidang ini, P sama W. Itu berimpit. Bidang P dikatakan berimpit dengan bidang W apabila setiap titik bidang P terletak pada bidang W atau sebaliknya. Jadi konsep bidang berimpit ini.
Bidang P, ingat ini dua bidang nih, bidang P sama bidang W karena berimpit. Bidang P dikatakan berimpit dengan bidang W apabila setiap titik bidang P terletak pada bidang W. Sebaliknya. Ini konsep dua bidang berimpit. Kemudian yang terakhir adalah dua bidang berpotongan. Nah, ini dua bidang berpotongan. Ini bidang P berpotongan dengan bidang W. Konsepnya, dua buah bidang dikatakan berpotongan apabila kedua bidang itu mempunyai tepat satu garis persekutuan dan disebut dengan garis potong. Jadi sekali lagi, dua bidang dikatakan berpotongan apabila mempunyai tepat satu garis persekutuan. Bukan titik ya, ini garis ini. Yang disebut dengan garis potong. Jadi kalau dua tadi perpotongan garis terhadap bidang, intinya minimal mempunyai dia titik persekutuan titik potong satu. Tapi kalau bidang terhadap bidang, itu minimal dia mempunyai tepat satu garis persekutuan. Ya, demikianlah konsep kedudukan bidang terhadap bidang. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soalnya. Contoh soalnya adalah diketahui balok PQRSTUPW. Tentukanlah bidang yang sejajar dengan bidang PQRS. Kemudian yang B, bidang yang berpotongan dengan bidang PRPT. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Yang jelas kita gambar dulu balok PQRSTUPW. Nah, inilah gambar baloknya nih. PQRSTUPW. Pertanyaan A, bidang yang sejajar dengan bidang PQRS. Mana bidang PQRS? PQRS. Kira-kira sejajar dengan bidang mana? Dia akan sejajar bidang jelas TUPW. Nah, jadi bidang PQRS sejajar dengan bidang TUPW. Adapun kalau bidang PQRS dan bidang QRPW ini berpotongan, bukan sejajar. Jadi jelas tadi konsep sejajar adalah dia tidak memiliki titik persekutuan. Kemudian kita lihat bagaimana pertanyaan yang ke B. Bidang yang berpotongan dengan bidang PRPT adalah bidang. Tadi dikatakan berpotongan apabila mempunyai garis persekutuan. Mempunyai tepat satu garis persekutuan. Yang sebenarnya garis potong. Mana bidang PRPT? Ini bidang PRPT. Ini bidang PRPT. Berpotongan dengan bidang, kita lihat SQ, ini SQ, UP, W, SQ, UW. Di mana dia berpotongan? Kita lihat ini. Lihat ini. Bidang PR, kemudian PT. Ini bidangnya. Bidang PR, PT. Dia berpotongan dengan bidang SQ, SQ, UW. Perpotongan di mana? Di sini dia akan perpotongan juga nih. Potongan, kemudian juga sini juga dia akan berpotongan. Jelas kalau kita gambar jelas ya. Kemudian dia akan berpotongan juga bidang PQRS. Mana?
PQRS. Bidang PR, PT berpotongan dengan bidang PQRS. Dia akan berpotongan. Kemudian juga bidang PRPT, berpotongan juga dengan bidang TUPW. PRPT. Dia berpotongan dengan bidang TUPW. Di sini potongannya. Kemudian juga bidang PRPT berpotongan dengan bidang QRPU. PR nih. PT di sini perpotongannya nih. QR banyak sekali perpotongannya. Dan seterusnya. Jadi intinya kalian kapan dia berpotongan apabila dia mempunyai tepat satu garis persekutuan. Nah, banyak sekali nih contoh-contoh yang berpotongan dengan bidang PRPT. Nanti anak-anak kami silakan dicoba, tentu dengan di garis setiap bidangnya. Nanti akan kelihatan di mana dia akan titik persekutuannya. Kelihatan dengan garis persekutuannya. Jadi nanti dicoba sendiri di rumah, kemudian digambar. Misalkan jadi bidang PRPT digambar, kemudian bidang SQUW juga digambar, sehingga nanti kelihatan garis perpotongannya. Berikutnya lagi nanti pada bola berikutnya nanti digambar juga bidang PRPT, gambar dengan bidang PQRS juga, di mana akan kelihatan garis perpotongannya. Dan seterusnya, bidang PRPT digambar, kemudian bidang TUPW juga digambar. Nanti kelihatan di mana garis perpotongannya. Tugas kalian di rumah untuk membuktikan apakah bidang PRPT berpotongan dengan bidang SQUW, apakah bidang PRPT berpotongan bidang PQRS. Silakan dibuktikan dengan kalian gambar dengan jelas di buku catatan kalian. Barakallahu fikum. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kami berikan penugasan buat anak kami. Ingat, nilai tugas itu dijadikan sebagai nilai ulangan harian kalian. Tugasnya sangat sederhana. Perhatikanlah kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Titik P dan Q masing-masing terletak pada peta garis CG dan FD. Kita lihat. Inilah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang mana Q pertengahan dengan garis FD, kemudian titik P pertengahan dengan garis CG. Tugasnya, tentukanlah hubungan antara garis dan bidang berikut. Nah, garis AH dengan bidang DCGF. Kemudian garis PQ dengan bidang EFGH. Kemudian tugas yang kedua, tentukanlah hubungan antara bidang-bidang berikut. Nah, yang pertama bidang ABCD dengan bidang EFGH. Bagaimana hubungannya? Kemudian bidang mana? E, Q, PH. Bidang E, Q, PH dengan bidang ABCD. Kemudian terakhir bidang BC, BCHE. BCHE. Berarti ini bidangnya nih. Dengan bidang AQPD. Mana AQPD? AQPD. Nah, AQPD. AQPD. Silakan dikerjakan seperti biasa di buku tulis kalian. Setelah itu dipoto dan dikirim ke WA kami. Semua tugas kami akan periksa.
Dan apabila ada di antara kalian yang tidak mengumpulkan tugas sampai hari yang sudah kami tentukan, yaitu ini paling terlambat kami terima pada hari Kamis berikutnya, karena waktunya lah 6 hari. Apabila tidak mengumpulkan melebihi dari hari ke-6, maka kami menyatakan kalian tidak mengumpulkan, dan tentunya nilainya adalah tidak ada. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.